Okay, well, friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. So, in these sessions, I'm going to give you a brief explanations about the topic today. The topic is about future trend. I'm not going to explain uh, the whole materials here, but I'm just going to explain the most important point in this presentation. So this is about describing the future trend. Jadi ini adalah kita akan belajar bagaimana caranya kita mendeskripsikan tren. Tren itu ada tiga, there are three types of trends. Increase trend, jadi kalau trennya meningkat. Kemudian ada trends fluctuated itu bisa berfluktuasi, maksudnya begitu, bisa stable, bisa plateau, and so on. Dan tren yang terakhir itu adalah decrease trend, kalau trennya menurun. Ya. For example, jika kita ingin mendeskripsikan sebuah tren, misalnya tren penjualan dari tahun tertentu atau tanggal tertentu, maka kita akan menggunakan beberapa istilah. So we are going to use some different expression to describe the trend. Jadi misalnya kalau tren penjualannya meningkat, ada beberapa istilah yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan tren yang meningkat tersebut. Nah, untuk membaca tren itu bisa melalui berbagai media presentasi. Ya, seperti yang saya tampilkan ini, itu melalui tiga jenis semacam diagram ya. Yang pertama itu menggunakan bar graph. On how to describe the bar graph, you're going to learn how to describe the pie chart, and you're going to learn how to describe the line chart. Jadi for example, kita lihat di bar graph ini. Yang paling penting itu, kalau kita membaca sebuah graph, you have to make sure that you do understand the graph. You do understand the pie chart, and you do understand the line chart. Jadi kita harus paham trennya. Ini data yang dia tampilkan, data seperti apa. So you will be able to figure out data penting yang ada dalam setiap jenis diagram ini. Hal yang paling penting yang harus kita ketahui bahwa untuk menjelaskan tren seperti ini, itu kita hanya membaca data. We just read the data. We are not including our own ideas, our own opinion, but to explain what is illustrated in the diagram. Jadi kita gambarkan apa yang dia tampilkan di sini. Nah, yang paling penting juga kita bisa memahami legend itu dengan baik. Ini ada, kalau kita membaca graf di sini nanti ada judul, kemudian ada legend. Nah, seperti ini yang di pie chart. Yang di samping kanan ini ada legend. Nah, so you have to be able to understand, to be able to describe the graph. Now let me tell you some important expression jika misalnya kita ingin mendeskripsikan ketika trennya mengalami peningkatan. Nah, contoh ada a slight increase, a constant increase, marked increase, atau substantial increase in sale. Nah, jadi ini kita menjelaskan bahwa ada peningkatan yang sedikit, a slight increase. Nah, misalnya penjualan tahun kemarin itu ada peningkatan sedikit. The sale last year there was a slight increase di produk mana misalnya. And then kalau misalnya meningkatnya tidak ada perubahan, berarti a constant increase. Berarti kalau kita baca data, ini peningkatannya ini konstan, tidak ada penurunan, tidak ada juga peningkatan, sehingga dia konstan, a constant increase. So the number of sales of motorcycle, for example, is constant increase.
Kalau misalnya dia ada peningkatan yang cukup signifikan, ya, contoh misalnya pada tahun 2019, in 2019, the number of sales was substantial. There was a substantial increase of the motorcycle sales in 2019. Ya, jadi kita bisa mengatakan seperti itu. Adapun beberapa istilah-istilah yang lain yang ada di sini seperti increase of about, roughly, approximately, in the region of blah blah blah, a little over, about what we predicted. Ya, contoh ini kalau kita mengatakan about what we predict, oh itu di atas yang kita prediksi. Misal jumlah penjualan tahun lalu, nah itu the number of sales last year was about what we predicted. Itu di atas dari yang kita prediksikan. So there was a substantial increase of sales last year. Nah, memahami istilah-istilah seperti ini, Anda harus lebih banyak meluangkan waktu untuk memahami setiap istilah-istilah yang dipakai untuk menjelaskan tren yang meningkat. Kemudian bagaimana menjelaskan tren yang menurun? Ada juga di sini, just under our target, a slight notable decrease, kemudian a drop, kemudian sharply decrease, dan macam-macam. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, tentu ada banyak resources yang Anda bisa pelajari, terutama di internet ada banyak sekali itu. Kemudian bagaimana kalau dia fluktuasi, naik turun atau stable. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan tren seperti itu. Nah, yang saya maksud dengan bar chart ya seperti ini. Nah, this is the examples of bar chart. Bagaimana kita menjelaskan, for example, cigarette production, export, and domestic consumption in US in 1990, between 1990 and 2007. Jadi, pertama dulu, hal yang harus kita pahami adalah memahami ini grafik apa. So you have to understand what the graph is about. Tentu yang kita perlu lihat, kita baca dulu apa judulnya. What is the title of the graph? Oh, ini cigarette production, berarti produksi rokok. Kemudian export, mungkin dia berbicara tentang jumlah ekspornya. Kemudian domestic consumption, kemudian konsumsi domestik berapa? Nah, itu di mana? Itu terjadi di Amerika. Antara tahun berapa? Tahun 1990 dan tahun 2007. Nah, berarti ada 3 poin yang dijelaskan dalam grafik ini. Yang pertama itu adalah production, yang kedua adalah export, yang ketiga adalah total consumption. Nah, kalau kita lihat grafik, kita lihat bahwa jumlah produksinya itu besar dibanding dengan jumlah ekspor dan jumlah produksi dalam negeri. Atau kita melihat datanya seperti ini, jumlah konsumsi dalam negeri itu jauh lebih besar dibanding dengan jumlah ekspor. Nah, bisa kita lihat lagi bahwa tren konsumsi dalam negeri mengalami penurunan. Kita lihat 90, 95, 2000, 2005 itu tren yang warna hijau itu menurun. Nah, itu tren namanya. Jadi kita bisa mengatakan there was a gradual decrease of the total consumption, domestic consumption of the cigarette from 1990 to 2005. Itu satu tren menurunnya saja yang total consumption. Bagaimana menjelaskan tren tentang production? Nah, berarti produksi terbanyak terjadi di tahun 1995. The peak of production is in 1995 yang mencapai kurang lebih more than 700 billion pieces. Jadi kita baca yang ini, yang sampingnya ini ada billion pieces, berarti 800 pieces, 800 juta pieces, 700 juta pieces. Nah, kalau tahun 1995 in 1995 itu dia sampai ke
700 approximately ya. Kalau ini kan tidak jelas dia di angka berapa. Kita bisa pakai approximately 740 misalnya. 740 billion pieces per year. Ya. Jadi kalau tidak jelas pakai approximately 740 billion pieces. Jadi sementara yang warna biru, yang ekspor. Nah, ekspor ini dia fluktuasi. Nah, tahun 90 ekspornya segini, tahun 95 mengalami puncak ekspor yang mencapai lebih dari 200 billion pieces. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2000, lanjut turun lagi di tahun 2005. Ya. Jadi boleh dibilang bahwa ya, ini tren-tren ini, nah itulah nanti yang kita bahas bagaimana kita menjelaskannya. Cara menjelaskannya itu adalah bisa kita jelaskan satu-satu trennya, bisa kita jelaskan trennya sekaligus, ya tergantung bagaimana kualitas Anda membaca data. Intinya, do not use your personal opinion. Jangan Anda menggunakan ide atau pendapat pribadi kalau menjelaskan data seperti ini, because you have to be based on the data what you are reading, apa yang Anda baca. Nah, jadi baca datanya dengan baik sebelum memulai untuk mendeskripsikan sebuah graf. It is really important. Ya. Jadi itu berlaku untuk jenis-jenis yang lain. Contoh ini, the graph shows the number of sales of Nokia E63 between 2004-2007. Jadi grafik ini menjelaskan tentang jumlah penjualan HP Nokia i63 itu antara tahun 2004-2005. Trennya seperti apa? It can be seen from the graph that the number of sales in 2004 is 500 unit. Jadi tahun 2004 itu hanya sekitar 500 unit. In 2005 there is a sharp increase. Oh, ada peningkatan yang tajam di tahun 2005 dari 500 ke 4.900 unit. Before it dropped to 3,000, sebelum menurun di tahun 2006 ke 3.000 unit. Dan pada tahun 2007, ya, the number of sales reached the peak to 8,000 unit, mencapai puncak penjualan 8.000 unit di tahun 2007. Nah, itu tren. Ya, jadi ini cuma satu bar saja, satu tren. Oke, saya pikir itu yang singkat saja yang saya ingin sampaikan, bahwa inti dari kuliah kita hari ini adalah bagaimana kita menjelaskan grafik. Anda bisa lihat di internet, di YouTube, describing graph, describing bar chart, describing pie chart, describing line chart. Ya. Saya sarankan Anda mulai dulu dari chart-chart yang simple. For example, yang seperti ini, chart dengan satu saja tren. Ya, kalau sudah yang seperti tadi saya perlihatkan seperti ini, itu kan menampilkan tiga jenis legend. Ada tiga jenis informasi yang dia sampaikan. Anggaplah ya Anda jelaskan hanya produksi dulu, atau ekspor dulu, atau total consumption dulu. Setelah nanti Anda rasa sudah bisa melakukannya, baru pindah ke jenis-jenis data yang lain. Nah, ini memang topik ini agak berat, sehingga mungkin kita akan menghabiskan beberapa waktu untuk memperbanyak latihan. Nah, kalau Anda misalnya punya pertanyaan, if you have question, you can ask in the WhatsApp group. I will do my best to respond as quick as possible. Nah itu saja inti-intinya. Nah, di sini sebenarnya ada contoh-contoh soal yang bisa kita kerjakan, tapi kita tidak memiliki waktu yang banyak, sehingga Anda perlu meluangkan waktu untuk banyak membaca. Anda perlu meluangkan waktu untuk mungkin nonton di YouTube bagaimana caranya mendeskripsikan graf seperti ini. Ya, jadi saya pikir untuk penjelasan tentang topik ini ya cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjut jika kemudian ada yang perlu saya jelaskan kembali.